Anies itu adalah salah satu orang atau pelopor yang menyuburkan organisasi-organisasi terlarang. Dan Anies itu didukung oleh kelompok-kelompok organisasi terlarang yang telah dibubarkan oleh negara. Afiliasinya macam-macam, ada yang terafiliasi kepada teroris, kelompok-kelompok ekstremis, kelompok-kelompok intoleran, kelompok-kelompok radikalis. Itu semuanya ada di kubunya Anies Baswedan. Lah sekarang kok ya tiba-tiba itu saya nggak nyangka jujur. Kenapa? Ketika Anies ini menjadikan Caimin atau Ketua Umum PBNU ini sebagai calon wakil presiden, ini sangat lucu sekali. Wakil lagi. Nah kalau Caiminnya jadi kepala negara masih mending. Kenapa? Saya sangat menyayangkan ketika kita semuanya tentu tahu bahwa PKB itu afiliasi terbesar ya, simpatisan atau pendukungnya PKB ini rata-rata terafiliasinya adalah kepada Nahdlatul Ulama atau NU. Walaupun NU dengan PKB itu berbeda, tetapi warnanya hampir sama. Ujung-ujungnya apa? Ya memang sudah jawabannya sudah dapat gitu. Ya orang-orang itu sendiri yang pakai peci, pakai sarung yang sudah jadi pengkhianat itu banyak. Yang jadi pengkhianat itu banyak. Lala ya Allah, jangankan kalau ada seandainya isu Caimin itu berkhianat kepada Gus Dur, itu udah biasa. Lewat soal nasab pasti berkhianat banyak kok. Saya ketawa aja. Tiba-tiba Caimin, Ketua Umum PKB ini berangkulan secara politik digandeng oleh Anies Baswedan. Kita semuanya itu tahu Anies Baswedan itu adalah pelopor utama. Dan kita semuanya kan tahu bahwa Anies Baswedan itu ya mungkin Aniesnya bisa jadi bagus ya. Anies itu adalah salah satu orang atau pelopor yang menyuburkan organisasi-organisasi terlarang. Dan Anies itu didukung oleh kelompok-kelompok organisasi terlarang yang telah dibubarkan oleh negara. Afiliasinya macam-macam, ada yang terafiliasi kepada teroris, kelompok-kelompok ekstremis, kelompok-kelompok intoleran, kelompok-kelompok radikalis. Itu semuanya ada di kubunya Anies Baswedan. Lah sekarang kok ya tiba-tiba itu saya nggak nyangka jujur. Kenapa? Ketika Anies ini menjadikan Caimin atau Ketua Umum PBNU ini sebagai calon wakil presiden, ini sangat lucu sekali. Wakil lagi. Nah kalau Caiminnya jadi kepala negara masih mending gitu. Kenapa? Saya sangat menyayangkan ketika kita semuanya tentu tahu bahwa PKB itu afiliasi terbesar ya, simpatisan atau pendukungnya PKB ini rata-rata terafiliasinya adalah kepada Nahdlatul Ulama atau NU. Walaupun NU dengan PKB itu berbeda, tetapi warnanya hampir sama. Ya. Nah ini sangat membahayakan sekali. Terus jangan karena kepentingan politik pribadinya Caimin sama Anies, terus ada narasi sudah saatnya berangkulan. Wah, sudah tidak ada cebong dan kampret. Wah, selamat tinggal cebong dan kampret. Wah, bukan seperti itu. Yang jadi masalah, ya ingat ya, kader PKB dan simpatisannya mayoritas terafiliasinya adalah ke Nahdlatul Ulama. Saya hanya takut, sedangkan yang di Anies sebelah pendukungnya ini adalah kelompok-kelompok ekstremisme, HTI, Wahabi, semuanya komplit lengkap ada di Anies semua pendukung itu. Nah sekarang posisinya Caimin itu bukan sebagai calon presiden bukan, tetapi hanya wakil. Nah, ketika PKB ini dikuasai oleh Kadrun, ya wassalam. Nah orang-orang di dalam PKB ini rata-rata adalah orang-orang Nahdijin, walaupun kita tidak membawa PBNU tidak, tetapi rata-rata karena warnanya sama. Karena rata-rata PKB itu warnanya adalah orang-orang NU. Wah, pas banget ini. Maka tidak salah ketika kemarin geger-geger masalah nasab. Ya jawabannya sebetulnya sudah dapat kok.
Kenapa sih kok yoho? Kenapa sih masalah itu yang rame-rame saja tidak diselesaikan dengan diskusi, tetapi dengan marah-marah? Ternyata ada politik. Ternyata ada politik, ini semuanya terkait. Ini semuanya terkait ini. Ujung-ujungnya apa? Ya memang sudah. Jawabannya sudah dapat gitu. Ya orang-orang itu sendiri yang pakai peci, pakai sarung yang sudah jadi pengkhianat itu banyak. Yang jadi pengkhianat itu banyak. Lala ya Allah, jangankan kalau ada seandainya isu Caimin itu berkhianat kepada Gus Dur, itu udah biasa. Lewat soal nasab pasti berkhianat banyak. Jadi, ya tunggulah kehancuran PKB. Ya salam PKB, tunggulah kehancuran PKB. Saya yakin PKB di rumput bawah, di akar rumput bawah ini terpecah belah. Bubar. PKB di bawah ini simpatisannya bubar. Ketika ini dikawinkan dengan kadrun, bubar dah. Ini kepentingan pribadi, bukan kepentingan PKB secara menyeluruh, bukan. Ini kepentingan ketua umumnya. Ini kan parah ini. Sangat parah sekali gitu. Dalihnya apa? Dalihnya adalah untuk persatuan antara cebong dan kampret biar akur katanya. Nah, akur dari dulu itu hanya cuma narasi media kok, terlalu baper. Akur dari dulu juga. Emang ada bantai-bantian? Nggak ada. Ini bahaya bukan masalah cebong dan kampret, ini masalah ideologi. Pendukungnya Anies ini ideologinya, afiliasinya bukan moderat, tidak nasionalisme. Ingat itu, saya kasih tahu untuk PKB ya. Saya kasih tahu ini kritik ya, saya juga salah satu simpatisan soalnya. Ya. Ini bukan masalah cebong dan kampret, bukan. Ini masalah ideologi. Ideologi pendukung-pendukungnya calon presiden yang sana, Anies Baswedan, ini komplit. Syiah yo ada, Wahabi yo ada, HTI yo ada, orang 212 yo tempatnya, Partai Umat apalagi, dia membesarkan populasi ideologinya. Coba. Ini sama-sama pengkhianat jadinya. Sama-sama pengkhianat bersatu. Saya pastikan PKB di akar rumput bubar. PKB di akar rumput bubar. Simpatisan yang tadinya fans bubar. Orang-orang NU, orang-orang Nahdliyin yang tadinya itu masih getol ikut menyuarakan dukung PKB karena warnanya warna Nahdliyin ya kan, bubar. Hati-hati. Ini soal ideologi nggak sembarangan. Jangan payah. Caimin itu ingin menghancurkan PKB gitu loh. PKB itu Masya Allah, kasihan. PKB itu bentukan daripada Gus Dur. PKB itu memiliki sanad yang jelas kepartaiannya, dibangun oleh orang-orang yang berilmu, tetapi sekarang dirampok, dihianati. Sekarang ini menjadi sesuatu yang ya bisa win-win solution untuk urusan pribadi kepada para kadrun, para pengasong khilafah. Ini kemoderatan PKB. Kemoderatan PKB ini akan luntur karena dijajah lagi. Ya iyalah, wong kumpulnya maling ya bakal jadi maling, kumpulnya karo pengkhianat bakal jadi pengkhianat, kumpul sama penipu bakal jadi penipu. Iya, wong dodolan mie ayam ya saingannya karo penjual mie ayam, orang jualan bakso ya saingannya sama penjual bakso, ya kan begitu. Itu udah hukum malamnya seperti itu ya.